Oke, halo, selamat siang semuanya. Welcome to Tram Academy In-Depth Class Series yang kedua. Nggak terasa ya teman-teman, kita sudah masuk ke episode 2 dari webinar series kita kali ini. Saya pengen mengucapkan selamat berjumpa kembali buat teman-teman investor dan juga partner institusi dan appart kami yang mungkin sebelumnya sudah pernah join di acara webinar Trim Megah kita. Dan tentunya salam kenal juga buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan acara dengan Trimegah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat nih dalam menjalani aktivitas sehari-hari, karena memang yang terpenting saat ini adalah how to keep a positive mindset during hard times. Karena judul acara kita hari ini adalah Cerdas Investasi di Kala Pandemi. Menarik banget ya teman-teman. Jadi nggak berasa kita juga sudah berada di pandemi ini selama kurang lebih 1,5 tahun, dan tentunya kita bisa lihat bagaimana pemerintah itu berusaha membuat rangkaian kebijakan untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat, sambil di satu sisi juga ingin mempertahankan berjalannya roda ekonomi. But we have to admit, dalam melakukan hal tersebut itu bukan hal yang mudah ya. Terkadang rem itu harus ditarik agar penyebaran virus bisa ditahan, yang mau tidak mau juga tentunya akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan saat ini. Seperti halnya dengan pemberlakuan PPKM darurat di akhir Juni lalu, yang kemudian saat ini juga diperpanjang kembali menjadi peraturan PPKM level 4. Banyak dari kita yang saat ini sedang trying our best ya to survive this pandemic, tapi kita juga harus percaya bahwa pandemi ini pasti akan berlalu. Nah, rangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi juga sudah bisa kita lihat progresnya, seperti misalkan dari vaccination progress yang juga roll out-nya atau distribusinya semakin bertambah. Lalu dari segi kebijakan program pemulihan ekonomi nasional atau juga program PEN ya, yang biasa disebut sebagai program PEN, kita lihat pemerintah juga kembali meningkatkan anggaran dari yang sebelumnya sekitar 699 triliun, ditingkatkan menjadi 744 triliun. Anggaran ini ditingkatkan karena memang penyebaran dari virus COVID-19, terutama dari Delta varian ini kan semakin masif, dan juga masih banyak yang struggling ya di tengah pemberlakuan PPKM saat ini. Nah, selama 1 jam ke depan, kita akan membahas bagaimana pandangan atau view dari Trimegah Asset Management atas pengaruh PPKM terhadap laju pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Dan sebagai seorang investor, bagaimana sih cara kita menyiasati hal tersebut, terutama dari sisi strategi investasi atau portfolio construction. Oke, diskusi seru kita hari ini bakalan dibawakan oleh one of our favorite investment guy yang sudah malang melintang di dunia investasi dan pasar modal, yaitu Mas Dharma Yuda, selaku Head of Fixed Income di Trimegah Asset Management. Mas Yuda ini juga sudah berpengalaman kurang lebih 12 tahun ya di capital market, dan sebelumnya menjabat sebagai investment specialist dan juga fund manager. Jadi kalau dilihat dari CV-nya ini sepertinya Mas Yuda udah cukup lama ya, dan cukup loyal menjadi bagian dari Trimegah. Oke, langsung aja kita panggilin Mas Yuda ya. Sudah bergabungkah Mas Yuda? Halo, selamat Halo, siang Dila. Selamat siang siang. semuanya. Siang Mas Yuda, gimana nih kabarnya? Baik, sehat-sehat. Tapi ya Sehat itu ya? aja, agak udah mulai bosan ya. Ini WFH, tapi ya PPKM ini ya harus kita patuhi lah. Betul, setuju banget Mas. Kalau saya sendiri, menurut saya yang terpenting sekarang itu kita harus double S. Apa tuh? Jadi selain sehat, tadi kan Mas Yuda bilang sehat, kita juga harus tetap semangat. Jadi biar nggak Nah, bosen nih, walaupun lagi WFH terus ya Mas. ya Oke, itu. first of all, thank you Mas Yuda sudah meluangkan waktu hari ini ya untuk diskusi bareng-bareng kita selama 1 jam ke depan dengan tema acara yang menurutku sangat relatable ya dengan situasi saat ini. Karena kan kita juga masih berhadapan dengan pandemi, saat ini juga masih ada pemberlakuan PPKM
yang tentunya pasti akan punya impact ya Mas ke kondisi perekonomian kita saat ini. Nah, to begin our discussion nih Mas, mungkin sedikit market update dulu ya, biar bisa jadi insights buat teman-teman. Ya. Nah, memasuki second half nih Mas, memasuki semester 2 tahun 2021 ini, kan sebelumnya itu di akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 kita sering dengar ya tema-tema economic recovery gitu. Ya. Banyak yang bilang bahwa di tahun 2021 ini siklus pemulihan ekonomi global itu akan jadi lebih baik karena vaccination progress-nya kan juga sudah mulai agresif. Nah, masih relevan nggak sih Mas view tadi sama kondisi yang saat ini terjadi? Karena kan as we all know kita juga masih struggling ya dengan kenaikan kasus COVID nih karena ada Delta varian. Nah, menurut Mas Yuda dan mungkin juga view dari Trimegah, bagaimana sih kondisi kesehatan ekonomi domestik kita memasuki paruh kedua tahun ini, dan bagaimana nih dampak dari pemberlakuan PPKM untuk economic recovery-nya Indonesia? Silakan, Mas Yuda. Oke, thank you Dila. Selamat siang semuanya. Mungkin kalau untuk tadi pertanyaan dari Dila, saya jawab dulu. Boleh saya bisa buka slide yang tadi saya sudah siapkan? Ya, ini ya, kalau bisa terlihat di screen, memang sebenarnya recovery ekonomi di tahun 2021 itu di kuartal 1 itu sudah cukup jelas ya. Terlihat GDP contraction itu sudah menyempit ke level minus 0,7, terus juga kalau kita lihat data-data consumer confidence, terus juga trade surplus itu dari sisi ekspor maupun import, itu sudah menunjukkan arah-arah recovery sampai di bulan Juni. Dan kita tahu sendiri juga di bulan Mei Juni kan itu kita memasuki bulan suci Ramadan dan Lebaran ya. Di sana konsumsi sudah kelihatan picking up. Tapi memasuki di bulan Juni ini memang kita melihat adanya ancaman baru, khususnya dengan pelan-pelan itu di awal Juni itu angka COVID daily cases di Indonesia merangkak naik. Nah, itu memang sebenarnya government melihat itu sebagai salah satu bentuk dari mobilitas penduduk karena akibat mudik lebaran yang cukup besar ya, khususnya di daerah Jawa dan Bali. Itu mereka sebenarnya sudah cukup antisipasi bahwa akan ada lonjakan. Tapi yang tidak terbaca oleh government dan saya rasa di seluruh dunia juga melihat bahwa Delta varian ini salah satu varian baru ya yang masuk listnya WHO, variant of concern, yang ini sangat contagious. Dan itu kita lihat di pertengahan Juni, Juli itu tiba-tiba boom casesnya di Indonesia. Dan sempat minggu lalu itu tertinggi daily cases di Indonesia itu sebesar 58.000 ya per day. Gitu. Nah itu yang menyebabkan government tuh harus melakukan langkah antisipasi. Ya, yang sudah dilakukan dan masukan-masukan dari para epidemiolog dan yang dilakukan di seluruh dunia maupun WHO adalah kita harus tutup dulu atau yang sering disebut namanya lockdown ya kalau di dunia. Kalau di Indonesia itu kita nggak bisa tuh namanya lockdown total kayak di Wuhan kayak dulu. Jadinya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan PPKM, yaitu mobilitas, intinya adalah mobilitas dibatasi. Nah, sebagai konsekuensi dari itu bisa menyebabkan adanya perlambatan ekonomi karena memang kan tadinya orang harus bisa keluar, orang bisa melakukan konsumsi, orang bisa ke kantor, belanja segala macam. Sekarang mobilitasnya dibatasi dan itu pasti efeknya akan terlihat ya. Nah, ini baru akan terlihat nanti di kuartal 3 karena kan memang kita mulai PPKM ketatnya itu di bulan Juli awal ya, tepatnya di tanggal 3 Juli. Jadinya itu sudah masuk ke kuartal 3. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari awal tahun sampai kuartal 2, untuk data GDP kuartal 2 ini mungkin akan keluar, akan dirilis secara resmi oleh government di awal Agustus ya. Itu kelihatan ada perbaikan yang cukup signifikan ya, sebagai salah satu bentuk kita kan pernah mulai membuka ya, khususnya di kuartal 1, kuartal 2, ketika daily cases kita sudah cukup melandai, aktivitas ekonomi mulai menggeliat, orang-orang mulai pede lagi untuk keluar. Nah, tetapi ini ada Delta varian ini yang masih tanda tanya. Jadinya kalau saya sendiri pribadi melihat ya, Dila, kondisi ini memang masih cukup berat. Dan ini juga
kasus Delta varian ini kalau kita amati di global, ini khususnya di Amerika, di UK itu daily casesnya pelan-pelan mulai naik. Seperti di UK ini kan sekarang daily casesnya udah di atas 40.000 ya, 48.000. Di Amerika bahkan sudah kemarin saya lihat cek 53.000 daily casesnya. Nah, itu terjadi karena adanya Delta varian ini yang lebih contagious dibandingkan varian-varian sebelumnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah vaksin ini bisa mengatasi ini? Nah, ini yang masih tanda tanya. Soalnya tapi kan kalau kita lihat memang 2 minggu terakhir ini sebagai contoh yang sangat baik itu adalah Israel, UK sama Amerika ya. Kita lihat daily cases mereka itu merangkak naik di mulai pertengahan Juli akibat kalau UK kan akibat ada Euro, terus kemarin juga ada Wimbledon dan ada Formula One, orang mulai mobilitasnya naik dan government UK sendiri by 19 Juli kemarin secara resmi sudah mengangkat melift apa namanya PPKM-nya mereka. Sudah Jadi reopening ya, Mas? sudah reopening dan ini yang para epidemiolog dan orang-orang para pengambil kebijakan juga mengamati UK ini. Apakah ini langkah yang tepat atau tidak? Tapi kan Boris Johnson sendiri menyampaikan bahwa ya mereka cukup pede karena sekitar 60% dari total populasi mereka itu sudah fully vaccinated. Dan kalau kita lihat kan dari sisi yang dirilis oleh Israel, vaksin Pfizer itu dari sisi transmission itu memang kalau Delta varian itu turun ya, dari sekitar 94% turun ke 64%, tetapi dari sisi hospitalisasi dan death rate itu tetap bisa memprotek sebesar 94-95%. Nah, itu yang melandasi kenapa UK, Israel, Amerika Serikat, US itu tetap buka sampai saat ini. Nah, ini memang terlalu prematur ya kalau kita menarik kesimpulan sekarang bahwa vaksin-vaksin yang jenis mRNA ini kelihatan efektif. Ya walaupun so far sih seminggu terakhir saya lihat kurvanya khususnya di death rate di UK sama di US itu relatif masih flat ya dengan kenaikan daily cases yang cukup signifikan tetapi death rate-nya relatif flat. Nah, dan di US sendiri pun kalau saya mengikuti berita dan saya baru habis nonton salah satu report dari CNBC ya, mengatakan bahwa di US pun daily cases yang naik signifikan itu adalah state-states yang memang secara vaccination itu di bawah 40%. Jadi ya, basically negara bagian yang masih belum divaksinasi secara massal ya. Gitu. Jadinya itu yang menyebabkan daily cases mereka meningkat dan death rate mereka di daerah-daerah tersebut yang cukup tinggi seperti itu. Ya. Itu mungkin dari prolognya dulu ya, gambaran. Jadinya kalau saya melihat ini pemerintah kita secara ekonomi khususnya di Indonesia dan di global sendiri juga pasti akan terimpact ya di kuartal 3 ini karena kan ini Delta varian rata-rata di seluruh dunia itu mulai masuk dan banyak negara juga mulai menerapkan PPKM-nya atau lockdown-nya itu di bulan Juli ini. Yang terakhir kan kemarin Singapura juga akhirnya lock lagi, terus juga Australia yang selama ini terkendali, Melbourne akhirnya tutup lagi, New South Wales tutup lagi, itu mereka juga mengantisipasi dari Delta varian. Seperti itu, Dila. Oke, thank you Mas Yuda. Setuju banget sih. Saya juga ngikutin Mas yang masalah lonjakan kasus di UK ya. Jadi semenjak Delta varian ini mulai menyebar di sana, sebenarnya kita lihat kurva kasus positifnya itu naik ya Mas. Ya. Tapi yang menarik adalah death rate-nya atau death toll-nya itu cenderung turun atau bahkan cenderung melandai. Jadi bisa kita bilang kalau vaccination progress yang semakin agresif itu akan jadi lebih efektif dalam menekan kasus kematian gitu. Jadi dampaknya terhadap kita yang terinfected COVID itu menjadi less severe dibandingkan dengan negara-negara yang mungkin vaccination progress-nya itu masih belum seagresif mereka. Bisa dibilang seperti itu ya, Mas. Dan satu lagi yang menarik tadi juga sempat di-mention sama Mas Yuda, sebenarnya di kuartal 1 dan kuartal 2 itu kita sudah lihat recovery-nya ya. Jadi recovery-nya sudah mulai berjalan, walaupun mungkin belum equal, belum merata ke semua sektor. Tadi juga sempat di satu slides itu, di yang grafik sebelah kanan bawah ya, itu kan kelihatan sebenarnya demand terhadap
ekspor dan impor kita itu juga sudah semakin meningkat ya Mas di kuartal 1 dan kuartal 2 gitu. Tapi ya memasuki kuartal 3 ini karena cases kita tambah naik dan pemerintah mau nggak mau harus melakukan PPKM, jadi mungkin dampaknya akan bisa terlihat nih, mungkin akan ada kontraksi lagi di kuartal 3. Tapi setuju banget bahwa distribusi vaksin juga menurut saya itu bisa jadi salah satu game changer ya Mas Yuda ya, di tahun-tahun ke depan, karena itu salah satu way out-nya kita untuk bisa menekan laju pertumbuhan kasus COVID. Dan juga mungkin ini kalau vaccination progress kita semakin baik, itu bisa jadi awal dari fase kita menuju economic recovery. Gitu. Setuju nggak, Mas Yuda? Setuju, itu karena memang kan di WHO sendiri meresepkan bahwa untuk menekan Delta varian ini dan mutasi dari virus corona ini itu perlu vaksinasi yang merata di seluruh dunia. Dan sebenarnya kan di Indonesia ini kita kurang lebih kalau nggak salah angkanya yang udah first jab itu sekitar dari total populasi ya baru 18%. Yang sudah fully vaccinated baru sekitar 8%. Jadinya memang masih jauh kita untuk mencapai herd immunity. Nah, berkaitan kita set aside dari sisi mRNA vaksin atau inactivated vaksin yang banyak ada di Indonesia seperti Sinovac, Sinopharm, itu kelihatannya juga kalau dari data agregat ya kita lihat, saya ngambil data dari Wisma Atlet ya, dari 100% yang masuk Wisma Atlet itu mereka rilis 80% itu yang belum divaksin sama sekali. 20% itu yang sudah divaksin sekali dan 2 kali. Jadi kebanyakan yang memang yang baru divaksin sekali. Terus juga kalau kita lihat dari angka death rate di Jakarta secara persentase ya dari total cases, daily cases dibandingkan dengan yang meninggal secara rasio itu di saat ini rasionya lebih rendah dibandingkan peak waktu Januari Februari yang waktu setelah libur Natal dan libur akhir tahun gitu. Jadi dari sini kan bisa ditarik kesimpulan, memang kesimpulannya belum sahih ya gitu ya. Apakah ini efek dari vaksin? Ya saya rasa juga itu bisa memprotek kan, karena kan memang efikasi dari Sinovac sendiri sekitar 65%, walaupun sampai saat ini belum ada rilis secara resmi studi yang mengatakan bahwa Delta varian ini bisa ditangkal oleh vaksin Sinovac atau Sinopharm gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari angka secara agregat, memang ini bisa prevent dari death rate sama hospitalisasi ya. Tapi memang kelemahannya di Indonesia saat ini memang cakupan vaksinasi di Indonesia ini masih cukup rendah. Makanya kalau saya boleh kembali ke slides. Itu pemerintah menargetkan next slide. Nah ini kita lihat tuh Indonesia tuh masih jauh ya, tapi ada development di mulai Juli ini kayak di awal minggu bulan Juli itu government bisa memvaksinasi sebesar 6,3 juta atau mungkin secara harian sekitar 800 sampai 900 ribu dosis per hari. Nah ini vaccination rate ini yang akan dikejar oleh pemerintah untuk menekan angka COVID kita. Next slide. Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat di seluruh dunia memang negative correlation ya. Jadi negara-negara yang sudah divaksin itu angka COVID daily cases-nya turun sampai Delta ini masuk gitu kan. Tetapi Delta ini kan baru masuk, daily cases-nya naik, tetapi beberapa studi di UK, di Israel maupun di Amerika, so far kita masih melihat death rate-nya flat ya. Gitu. Jadinya ini kita masih ada harapan dan kita memang masih terlalu prematur ya kita untuk menarik kesimpulan apakah ini tidak akan menimbulkan efek berbahaya untuk kedepannya. Tetapi sih kalau lihat dari efikasi dan studi yang sudah dirilis ini cukup menjanjikan bahwa mRNA vaksin itu cukup efektif untuk menangkal Delta varian. Nah, next slide. Nah ini balik dari rencana pemerintah untuk memvaksinasi ya. Ini kabar baiknya adalah pemerintah menargetkan khusus untuk Jabodetabek by end of August setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus kita sudah mencapai herd immunity. Nah itu makanya pemerintah menargetkan vaksinasi per hari itu 1,5 juta. Nah pertanyaan berikutnya apakah ini bisa diimplementasi? Apakah ini bisa dicapai? Agak berat, tapi memang ini sesuatu yang target yang masih attainable ya, masih achievable kalau saya lihat. Nah, tapi untuk pertama dulu adalah yang memang Jabodetabek ini karena memang
saat ini epicentrum dari perekonomian itu ada di Jabodetabek. Kalau ini misalnya kita tidak bisa mencapai herd immunity secepat mungkin, ya ekonomi akan sulit bangkit gitu. Jadinya nanti kejadian PPKM buka, tutup lagi, PPKM dibuka, tutup lagi, dan itu kan sangat memberatkan dunia bisnis ya, dan tidak bagus juga untuk recovery ekonomi. Makanya ini yang ditargetkan oleh pemerintah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah targetnya sebesar 441,5 juta dosis, atau kalau dibagi dua sekitar 220 juta orang lah yang divaksin, karena itu naik. Tadinya kan government menargetkan 180 juta orang yang akan divaksin, tetapi ada tambahan untuk usia 12-17 tahun sebesar 30 juta, jadinya totalnya kurang lebih 210 juta. Nah, pertanyaan berikutnya adalah supply vaksinnya gimana? Apakah cukup? Itu yang jadi pertanyaan, karena selama ini pemerintah cukup dikritik, kenapa nggak vaksinasi dari awal tahun dibuka semua tuh, nggak lansia dulu, nggak petugas publik dulu, jadi semua aja yang mau vaksin silakan divaksin. Nah, jawabannya adalah suplai vaksinnya terbatas waktu itu gitu. Nah, sekarang dengan adanya tambahan suplai vaksin dari berbagai merek dan berbagai jenis, kita tampaknya untuk 2021 ini cukup secure untuk dari sisi supply. Jadinya sekarang yang perlu dipikirkan dan harus kita juga mungkin sama-sama bantu adalah gimana mempercepat proses vaksinasi ini, karena memang kita dengar juga kan ada beberapa komunitas atau beberapa pihak yang sampai sekarang padahal mereka entitled dan mereka secara fisik, secara kesehatan bisa divaksin, tapi mereka nggak mau gitu kan. Itu yang masih sulit juga, tapi nggak apa-apa lah kita lupakan itu. Tapi yang harus kita kejar adalah sekarang kita bantu pemerintah untuk memvaksinasi secepat mungkin, karena itu salah satu jalan untuk kita keluar dari pandemi, atau at least mengontrol pandemi ini tidak jadi bola liar gitu, jadinya sehingga ekonomi bisa recover lagi. Seperti itu. Ya. Nah, Mas Yuda, tadi kan kita udah cukup banyak ngomongin vaccination progress nih, baik secara global ataupun domestik. Nah, sekarang aku pengen ngobrolin sedikit nih Mas ke arah makroekonomi. Karena bisa dibilang during pandemic ini kan saat ini kita lagi ada dalam fase kebijakan suku bunga rendah ya, atau yang biasanya disebut sebagai easy money policy. Dan kalau kita lihat domestik sendiri itu Bank Indonesia sebagai bank sentral juga kan sudah melakukan cut rate 5 kali ya sepanjang tahun 2020 sampai 2021, dari yang tadinya 5% ke 3,5% untuk 7 days reverse repo rate saat ini. Dari sisi global di US juga kan suku bunga dipertahankan di level yang rendah, kalau nggak salah di sekitar 0 sampai 0,25% selama pandemi. Nah, tapi memasuki semester 2 tahun ini, saya rasa ada beberapa tema-tema global yang cukup berubah dan cukup menjadi concern bagi market. Sering muncul jadi headline news ya Mas di beberapa surat kabar mengenai rencana normalisasi kebijakan The Fed sebagai bank sentral US. Ada rencana The Fed itu akan menaikkan suku bunganya lebih cepat dari rencana sebelumnya. Dan ini tentunya juga akan semakin membuat market khawatir akan pemberlakuan tapering. Kalau kita lihat dari sisi inflation rate di US itu kan juga sudah mulai increase ya Mas dalam beberapa bulan terakhir gitu ya, terutama di first half 2021. Nah, view Mas Yuda sendiri bagaimana nih Mas terhadap kondisi saat ini? Ya, betul Dila. Ini memang ini suatu hal yang sangat berat ya saat ini. Kita lihat di satu sisi krisis kesehatannya ini belum tertangani dengan baik, di satu sisi Amerika Serikat juga bersiap-siap untuk menaikkan atau melakukan tapering ya, atau normalisasi kebijakan suku bunga. Nah, ini bisa berbahaya ketika mereka menaikkan suku bunga atau melakukan tapering, itu bisa ada outflow dari Indonesia ke negara ke US khususnya, karena di sana kan akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi secara singkat seperti itu. Nah, tetapi walaupun saat ini kita lihat memang kebijakan atau komunikasi dari The Fed itu saya rasa cukup bagus ya. The Fed sudah menyampaikan bahwa mereka akan pelan-pelan dan masih melihat data
gitu. Apakah ekonomi mereka benar-benar sudah pulih? Kalau pelan-pelan sudah pulih, sudah mulai memanas, baru mereka pelan-pelan mengurangi tapering dan mulai normalisasi kebijakan suku bunganya. Gitu. Jadinya ini sudah disampaikan. Jadi saya rasa kalau sebenarnya kan kalau ini taper tantrum crisis itu yang paling dekat itu 2013 ya. Waktu itu seluruh dunia khususnya emerging market itu kaget ketika at that time Ben Bernanke menyampaikan bahwa mereka akan tapering gitu kan, karena orang belum terbiasa tuh. Kalau sekarang orang udah takut duluan, khususnya ini kejadian di awal tahun 2021 ya, ketika 10 year US Treasury itu naik dari 0,8 sempat 1,7, itu diikuti juga sama 10 year bond yield kita gitu, naik kan. Kita sempat ke 6,8, 6,9 dari level 6%-an. Nah, itu salah satu bentuk kekhawatiran ya bahwa akan ada outflow ke US karena mereka mulai melakukan normalisasi. Nah, tapi kalau saya lihat sih saat ini US berhati-hati ya, sangat berhati-hati, khususnya nih juga dengan ada Delta varian. Dan ini tadi saya lihat beberapa direkturnya CDC juga melakukan hearing ya di Senat ya, untuk menangani COVID ini seperti apa, dampak Delta varian ini seperti apa. Saya rasa mereka juga akan hati-hati ya, the Fed, untuk melakukan tapering ini, karena mereka juga belum yakin kan kondisi ekonomi mereka pulih sudah dengan cepat gitu. Nah, tapi memang solusinya di Indonesia saat ini kita juga beruntung bahwa partisipasi local investor kita ini sekarang cukup besar ya, baik di equity market maupun bond market, dan itu juga bisa memberikan nafas baru dari komposisi portfolio di Indonesia. Karena selama ini kan memang yang kita berat itu adalah dari sisi portfolio investment, baik di equity market maupun government bond market, itu dikuasai hampir hampir 40% ya di bond market itu dulu oleh foreign investor. Sekarang posisinya udah di level 23%-an. Jadinya memang outflow itu udah besar-besaran terjadi di tahun lalu, khususnya di awal pandemi, dan mereka belum balik lagi secara signifikan gitu masuk ke Indonesia. Jadi harusnya magnitude-nya kalau ketika nanti ada taper itu lebih mild ya. Jadinya tidak terjadi taper tantrum. Jadi tantrum itu kan gila-gilaan kan. Kalau ini saya rasa magnitude-nya lebih mild karena komunikasinya sudah disampaikan dan para investor juga sudah mulai aware, dan posisi foreign di market kita sekarang udah relatif light ya gitu. Tapi memang kita harus cepat atau harus pulih lebih cepat. Kuncinya itu sih, pulih lebih cepat dalam artian pandemi ini tertangani, recovery ekonomi kita udah mulai jalan. Jadi mereka nanti kalau di negara develop market seperti di US mereka melakukan tapering, efeknya lebih ringan lagi seperti itu. Tapi memang saat ini kan krisis yang terjadi ini sangat berbeda dengan krisis 2008, krisis 98 yang terjadi karena krisis perbankan ya. Kalau sekarang ini sebenarnya krisis ekonomi yang terjadi karena sebenarnya rootnya itu adalah krisis kesehatan. Jadi orang-orang itu nggak boleh keluar, orang harus stay at home gitu. Jadi aktivitas ekonomi nggak berjalan, dan itu akan berlangsung sampai ya krisis kesehatan ini, wabah ini tertangani dengan baik gitu. Jadi makanya key-nya adalah so far ya resep utamanya adalah vaksinasi ya. Jadi mudah-mudahan kalau itu mulai tertangani, nanti kondisi kita akan recover lebih cepat, karena memang secara struktur ekonomi kita base consumption-nya paling besar, dan jumlah penduduk salah satu negara terbesar, dan yang population, jadinya harusnya dari sisi konsumsi itu akan lebih cepat dibandingkan negara-negara lain yang memang sangat dependent terhadap investasi dari negara lain. Seperti itu. Ya, oke, Mas Yuda, thank you buat view-nya ya. Karena memang kalau kita lihat kan saat ini kalau kita lihat kondisi market ya Mas, balik lagi kita lihat kondisi pasar modal kita, baik itu dari sisi equity dan dari sisi bonds, itu sebenarnya masih quite volatile ya Mas, during the first semester of 2021. Dan saya rasa volatilitasnya juga masih akan terus berlanjut selama kita juga masih struggling dengan pandemi ini. Jadi, despite the uncertainty, menurut Mas Yuda, ada nggak sih cara atau strategi untuk bisa menyiasati resiko dari volatilitas yang ada di market saat ini? Ya, nah ini jawabannya
ada dua nih. Saat ini kan memang para investor, kalau saya memposisikan diri saya sebagai investor gitu, mengalami kesulitan. Di satu sisi kita mau beli aset kelas yang cukup berisiko, tetapi returnnya cukup tinggi, itu kondisinya masih volatile. Karena memang tadi Dila sudah sampaikan juga kan bahwa selama krisis kesehatan ini belum tertangani dengan baik, ya kita harus aware dan kita harus accept volatility di market. Karena kan mungkin aja nanti ada PPKM lagi lanjutan, terus juga di global, misalnya let's say kalau di US amit-amit nanti yang naik juga, mereka harus tutup juga, itu impact-nya juga ke Indonesia. Gitu. Jadi ya kita harus berhati-hati untuk ke arah sana. Nah, kedua, di satu sisi kalau kita mau yang sifatnya risikonya rendah seperti hanya deposito, sekarang rate-nya rendah karena kan memang sekarang kita lagi berada di era suku bunga rendah ya sebagai respon dari para central banks di seluruh dunia untuk menstimulat ekonomi dari sisi moneter. Jadi konsekuensinya adalah imbal hasilnya juga rendah. Nah, di satu sisi kita likuiditas berlimpah. Jadi misalnya kayak teman-teman yang tadinya biasanya traveling, sekarang nggak bisa traveling kan. Terus juga tadinya mungkin konsumtif dari sisi beli baju ataupun hangout atau makan di restoran sekarang nggak bisa. Jadi ya uangnya itu ada, likuiditasnya itu ada. Jadinya ya solusi terbaik adalah menurut saya money market fund ya, karena money market fund ini cukup fleksibel. Mungkin kalau saya bisa ke slide presentasi, ini tergolong yang risikonya rendah dari sisi volatility, karena memang underlying-nya itu adalah deposito dan juga obligasi korporasi yang kurang dari 1 tahun. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa memang ada kenaikan dari credit risk akibat pandemi ini, karena memang ekonomi slowing down dan beberapa sektor kena impact langsung, mereka tidak bisa berbisnis. Contohnya kayak industri pariwisata atau airlines kan basically mereka berat. Nah, itulah sektor-sektor yang kita hindari dalam pemilihan underlying obligasi di money market fund kita. Nah, kelebihan dari money market fund ini adalah bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata deposito, karena memang ini ada corporate bonds-nya yang kurang dari 1 tahun. Jadinya dari segi likuiditas ini juga bisa dimanfaatkan oleh para investor karena ini tidak seperti time deposit yang di lock 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Ini at any time T+1 itu bisa dicairkan. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk likuiditasnya lebih fleksibel. Jadi misalnya contohnya kayak Dila saat ini gajian tanggal 25. Tentu kan nggak langsung dihabiskan untuk konsumsi kan, jadinya mungkin bayar kartu kredit di tanggal 10 ataupun investasi sekarang misalnya biasanya top up di reksadana saham, sekarang tunda dulu gitu karena volatility-nya masih cukup tinggi, jadinya solusinya ya daripada di current account lebih baik diinvestasikan di money market fund. Itu salah satu solusi yang terbaik saat ini menurut saya, karena memang kalau dilihat chart ini di tahun 2020-2021 ini konsisten reksadana itu memberikan return yang stabil karena memang dari sisi underlying-nya adalah time deposit dan satu lagi adalah obligasi korporasi yang kurang dari 1 tahun, jadi secara durasi lebih pendek sehingga tidak terekspos oleh volatility dari harga. Seperti itu. Jadinya saya rasa untuk menyiasati kondisi saat ini reksadana money market fund ini yang cukup bisa menjawab ya. Jadi bisa lebih tinggi dibandingkan rata-rata deposito. Di satu sisi likuiditas ketika nanti membutuhkan atau mau misalnya switch ke equity fund atau bond fund itu bisa lebih cepat gitu. Jadinya tidak perlu nunggu 1 bulan atau 3 bulan sampai depositonya cair baru dipindah, nanti marketnya udah gerak telat gitu. Jadinya saya rasa solusi terbaik saat ini adalah money market fund. Seperti itu Dila. Ya, saya sendiri setuju sih Mas, karena bisa dibilang tadi yang Mas Yuda juga sudah jelaskan, salah satu strateginya kan adalah dengan money market fund. Nah, menurut saya sendiri, money market fund ini tuh cocok banget buat diversifikasi investasi sih Mas. Karena salah satu strategi kita, I think the best way untuk menyiasati resiko uncertainty di market yang cukup volatile saat ini ya dengan diversifikasi. Karena kan dengan diversifikasi itu otomatis kita akan menurunkan resiko ya Mas dari portfolio investasi yang kita punya. Jadi pada saat pasar saham atau pasar obligasinya sedang mengalami fluktuasi,
mungkin ada baiknya bagi kita untuk membagi portion dari dana investasi kita ke instrumen yang memang dari sisi resiko itu lebih rendah. Seperti ya reksadana pasar uang tadi gitu kan. Di satu sisi menawarkan fleksibilitas ya Mas Yuda, tadi sempat menyinggung ada T+1 settlement ya. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang notice bahwa salah satu reksadana pasar uangnya Trimegah, yaitu reksadana Trimkas 2, kita punya fasilitas T+1 settlement. Jadi setiap kali teman-teman melakukan pencairan atau redemption, itu teman-teman bisa langsung masuk ke rekening keesokan harinya. Jadi cukup fleksibel ya Mas, bisa dikatakan lebih liquid dibandingkan dengan deposito. Likuiditasnya hampir menyamai tabungan, tapi di satu sisi juga punya better return. Bisa dibilang seperti itu ya, Mas? Betul. Jadi kalau saya bisa menggambarkan adalah kalau misalnya kita sebagai individu punya alokasi let's say uang 100 gitu kan. Alokasinya lebih baik sekarang mungkin 60-70% dia adalah di money market fund, sisanya boleh dibagi untuk yang time horizon yang lebih panjang itu di equity atau bond fund. Tapi di satu sisi kan kita juga harus tactical dari sisi investor. Kita lihat oh kelihatannya ini development dari mRNA ini memang benar bisa menangkal delta varian ya kan. Jadi kita nanti bisa switch itu langsung ke equity fund ataupun ke bond fund. Jadi dia bisa lebih actively manage lah untuk portfolio kita secara pribadi. Nah, di satu sisi yang tadi Gila sampaikan juga bahwa untuk sehari-hari ini juga bisa dimanfaatkan. Tadi contoh saya sendiri juga pribadi, let's say gajian tanggal 25, itu saya treat money market fund ini as a current account. Jadi saya sapu semua tuh gaji saya itu ke money market fund, ke Trimkas 2, ya kebetulan saya manage sendiri. Jadinya subscribe sendiri ya, basically seperti itu. Nah, nanti kebutuhan secara mingguan ataupun 2 mingguan itu bisa kita cater dengan kita melakukan redemption T+1. Dan saya misalnya juga mau beli bond fund ataupun equity fund, jadinya nanti 2 minggu lagi view saya, oh kira-kira ini kita bisa masuk nih saat nanti kelihatannya koreksinya kelihatannya udah bottom gitu ya, kita bisa lebih lincah gitu untuk keluar masuk. Dan juga kan kalau kita biarkan di tabungan atau current account, sayang juga karena rate-nya atau return-nya hampir nggak ada gitu. Lebih baik kita masukkan atau kita invest di money market fund, nanti jadinya sesuai kebutuhan untuk bayar kartu kredit, untuk bayar PLN segala macam kan tagihannya nggak langsung di tanggal 25, bisa tanggal 10, tanggal 15. Jadinya kita bisa manfaatkan itu karena sekarang lebih gampang ya, kita nggak butuh ke apa ke 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 kantor untuk tanda tangan, semua itu bisa ditransaksikan lewat online, dan itu sangat membantu seperti itu kita. Betul, betul Mas. Memang sih masing-masing dari instrumen penempatan dana itu kan punya fungsi dan keunggulannya masing-masing ya Mas. Let's say kalau misalkan di tabungan itu kan mungkin fleksibilitasnya memang bisa jauh lebih tinggi daripada money market fund. Tapi on the other hand, saya sendiri juga saat ini kalau untuk tadi mungkin Mas Yuda buat ini ya, buat pengeluaran ya, misalkan nanti buat bayar kartu kredit atau bayar listrik gitu ya, pengeluaran bulanan. Kalau saya sendiri, saya gunakan reksadana pasar uang ini sebagai placement dana darurat, Mas Yuda. Ya. Jadi kalau dulu mungkin 100% dari dana darurat itu saya placement di tabungan. Nah, sekarang saat ini saya lebih alokasinya 50% di tabungan, 50% lagi di reksadana pasar uang. Gitu. Jadi di satu sisi saya bisa tetap mudah mencairkan karena saya punya alokasi 50% di tabungan. Jadi kalau ada resiko bisa langsung saya cairkan dari tabungan, tapi di satu sisi juga saya bisa enhance return dari dana darurat saya melalui return dari reksadana pasar uang. Gitu. Jadi menurut saya kombinasi antara savings dan juga money market fund ini tuh cukup menarik ya untuk jadi penempatan instrumen dana daruratnya teman-teman gitu. Jadi mungkin bisa juga diaplikasikan gitu. Nah, oke. Mungkin ini udah mulai cukup banyak pertanyaan Mas yang dari tadi udah masuk di kolom Q&A. Udah sekitar 40 pertanyaan ya, dan masih terus bertambah. Jadi mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A ya, Mas Yuda. Ya. Pertanyaan yang pertama ini dari
Ibu Martina Priyanti. Ini Ibu Martina ada 2 pertanyaan nih Mas Yuda, jadi lebih semangat lagi, sekali nanya langsung 2. Nah, yang pertama, produk reksadana Trimegah apa saja yang direkomendasikan untuk investor yang bisa dibeli di tengah pelaksanaan PPKM saat ini, dan apa alasannya? Tadi sepertinya udah kita bahas sedikit ya Mas Yuda. Lalu yang kedua, tadi Mas Yuda mengatakan ada resiko karena Delta varian pun bukan hanya ada di Indonesia. Jadi bagaimana menurut Mas Yuda, baiknya seorang investor bisa mengamankan cash flow-nya maupun porsi dana darurat dan porsi investasinya. Dan bagaimana juga Trimegah sebagai manajer investasi bisa mengamankan cash flow-nya agar investor tetap yakin berinvestasi di Trimegah. Demikian Mas Yuda, 2 pertanyaannya. Silahkan. Saya coba jawab dulu ya, Dila ya. Yang Ya. pertama mungkin kalau saya bisa kasih gambaran, saat ini memang ya kita berada di kondisi yang uncertainty-nya itu tinggi ya, dan yang paling dibenci oleh investor di market itu adalah uncertainty kan, karena kita nggak tahu ini kondisi ke depan seperti apa. Ya, harapan itu tentu ada kan, karena tadi saya sudah lihat so far, kita perhatikan seminggu terakhir seperti di UK, Israel itu death rate-nya relatif flat, dan apakah ini akan jadi jawaban bahwa nanti ke depannya pandemi ini akan berakhir seperti endemi ya, jadinya nggak apa-apa daily cases naik terus, tetapi as long as orang nggak parah, nggak perlu ke rumah sakit, dan tingkat kematiannya rendah atau bahkan tidak ada seperti flu biasa, saya rasa pandemi sudah berakhir kalau seperti itu ya gitu. Atau mungkin kalau di sisi secara virus ini sudah sampai ke tahap omega ya, jadinya virusnya itu udah tidak berbahaya dan sudah bisa ada penanganan yang tepat gitu. Nah, tapi ini kan kita masih belum tahu karena ini sesuatu hal yang baru dan sesuatu hal yang lagi dicoba ditangani. Jadi saya rasa volatility itu tetap ada untuk dalam jangka waktu yang tidak pendek juga, mungkin sampai setahun ke depan gitu. Jadi saya rasa kombinasi antara aset alokasi yang relatif tidak terlalu volatile seperti deposito ataupun money market fund itu dibutuhkan, atau porsi terbesar sebaiknya seperti itu. Karena kan kita juga nggak tahu nih volatility-nya ke depan seperti apa, tapi kelihatannya masih akan volatile sampai beberapa waktu ke depan. Nah, tetapi kalau balik lagi ke teori dari investasi ya, saya selalu melihat bahwa kita balikan dulu ke diri kita sendiri, time horizon kita berinvestasi berapa panjang, sampai seberapa panjang. Kalau panjang sampai 10 tahun ke depan, saya rasa ya boleh ada alokasi di equity fund gitu. Kedua, risk tolerance-nya seberapa besar. Ada orang yang memang saya nggak masalah tuh, uangnya juga nggak kepake, ya kan? Saya nggak masalah untuk ke-expose oleh volatility yang sehari bisa turun 3%, naik 4%, besok turun 5%, ya itu nggak masalah gitu kan, untuk masuk ke aset-aset yang lebih berisiko. Tapi kalau banyak orang kan itu yang naik 3% mau, naik turun 4% nggak mau gitu kan. Jadinya saya rasa ya kita harus menyesuaikan ke investasi risk profile kita, bahwa kita harus lebih ke produk-produk yang lebih less volatile. Saat ini kan juga tadi sudah saya bahas dengan Dilay bahwa volatility ke depan ini masih akan sangat tinggi. Jadinya saya rasa untuk tipikal investor yang secara umum, secara garis besar tidak bisa terekspos akan volatility, sangat baik untuk masuk ke produk-produk seperti money market fund atau capital protected fund, atau mungkin alokasi sedikit juga di saving atau time deposit ya, untuk jaga-jaga gitu. Jadi ya saya rasa itu salah satu aset allocation terbaik saat ini untuk para investor. Dan kalau untuk yang ketiga, apa yang dilakukan Trimegah nih untuk mencegah terjadinya kegagalan atau gagal bayar ya dalam pemilihan obligasi, karena itu yang berbahaya. Nah, itu kita menganalisa secara kuantitatif dan kualitatif, dan kita juga lihat sektoral dari masing-masing emiten, dan kita juga lihat emiten tersebut memiliki akses financing yang cukup kuat atau enggak gitu. Makanya untuk second half ini kita akan mengurangi porsi obligasi korporasi yang dengan rating-rating yang kurang begitu bagus ya, dan dengan hasil assessment kita yang memang terekspos secara besar dari efek pandemi ini, karena mereka pasti akan kesulitan. Karena contoh kayak
misalnya industri yang related ke tourism, sekarang mereka kan nggak ada tuh orang-orang yang bisa online jalan-jalan itu nggak ada, gitu. Karena kan itu semuanya experience based industry ya, jadinya sekarang yang bisa survive adalah yang memang lagi transform ke new economy dan sangat dibutuhkan oleh digital industry ya. Itu sektor-sektor yang kita pilih saat ini untuk pemilihan underlying obligasi ataupun apa namanya portofolio investasi kita di Trimegah Asset Management. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi. Seperti itu, Mbak Dina. Oke, thank you Mas Yuda. Semoga menjawab ya Bu Martina, karena benar yang tadi Mas Yuda bilang, balik lagi kita juga harus sesuaikan ya Mas dengan investment goal kita, dengan time horizon investasi, dan juga tadi yang paling penting adalah toleransi resiko kita. Karena kan masing-masing investor itu willingness untuk take the risk itu kan berbeda ya. Jadi Ya. itu bisa akan mempengaruhi portfolio construction kita juga. Dan di saat seperti ini di mana volatility-nya masih kemungkinan masih akan terus berlanjut, mungkin ada baiknya sebagian dari dana investasi kita ada yang ditempatkan di money market fund ya Mas Yuda. Jadi bisa balancing the exposure to equity market gitu. Dan salah satu produknya Trimegah yang mungkin bisa direkomendasikan, tadi Mas Yuda belum sebut namanya, mungkin ada produk reksadana Trimkas 2 ya Bu Martina, yang mungkin bisa jadi alternatif investasi di saat pandemi seperti itu. Nah, oke, mungkin aku langsung ke pertanyaan berikutnya Mas. Ini dari Mas Iqbal Pratama. Saya membaca di Kontan bahwa ada potensi suku bunga dasar kredit akan turun kembali di tahun ini. Bagaimana tanggapan Mas Yuda mengenai hal ini dan bagaimana efeknya terhadap pasar modal? Ya, ini memang salah satu upaya yang dilakukan oleh policy maker kita di Indonesia untuk menstimulir atau membantu perekonomian supaya lebih cepat pulih ya. Karena saat ini kan banyak pelaku industri itu tidak mau meminjam uang ke bank ataupun tidak mau beraktivitas normal lagi atau berinvestasi lagi atau buka tokonya lagi itu karena memang kondisi masih belum belum baik gitu. Jadinya mungkin terjadi kalau dia let's say dia pinjam uang dari bank untuk produksi di pabriknya mereka, tiba-tiba pabriknya harus tutup ataupun channel distribusinya mereka harus tutup karena efek dari ada varian baru, jadi pemerintah daily cases-nya naik harus tutup lagi, itu kan memberatkan mereka. Jadinya itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ya, supaya mereka mau pelan-pelan mulai beraktivitas lagi dengan suku bunga atau bisa minjem dari bank suku bunga dasar kredit yang lebih murah. Tapi saya rasa hal itu juga belum akan bisa menstimulat secara signifikan kalau kondisi pandemi ini belum tertangani atau belum terkontrol. Jadi memang ini rootnya, akarnya itu adalah di krisis kesehatan. Jadi saya rasa ke depan apapun upaya yang dilakukan akan balik lagi kalau krisis kesehatan ini belum tertangani, volatility ataupun kondisi market kita ataupun kondisi ekonomi kita akan gitu-gitu aja naik turun gitu. Tapi memang ini salah satu upaya ya, karena juga teman-teman di perbankan juga saat ini juga sangat berhati-hati memberikan loan ya ke pelaku industri karena mereka juga khawatir bahwa kemampuan bayar dari masing-masing debitur itu juga menurun kan karena kondisi pandemi ini. Jadi saya rasa impact-nya nggak terlalu banyak sampai kondisi krisis kesehatan ini bisa terkontrol. Jadinya game changer-nya itu adalah di vaksinasi, krisis kesehatan bisa terkontrol, itu akan sendirinya nanti ekonomi akan pulih dan tinggal ditambah aja ada stimulasi-stimulasi misalnya pengurangan pajak ataupun suku bunga dasar kreditnya diturunkan, jadi orang lebih antusias lagi untuk kembali ke aktivitas ekonomi seperti itu. Oke, thank you Mas Yuda. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal. Pertanyaan selanjutnya dari Azizia Karimasari. Nah, ini cukup menarik nih pertanyaannya Mas, karena sebenarnya hampir sama ya, sama pertanyaan yang tadi.
di saat kondisi PPKM level 4 seperti ini, reksadana terbaik itu di reksadana tipe yang seperti apa? Dan apakah kita perlu merombak persentase portfolio antara money market, fixed income, equity, dan balance fund? Atau kita gaspol aja semua uang dingin di reksadana, atau apakah kita perlu simpan amunisi? Jadi menarik banget nih pertanyaannya Mas Yuda. Mungkin berkaitan juga dengan portfolio rebalancing ya Mas ya. Ya, Silakan Mas. ya ini pertanyaan sangat bagus sih ya, karena memang tetapi mungkin nggak ada jawaban yang one size fits all gitu. Tapi rule of thumb-nya sih kalau saya selalu berinvestasi itu kita balikan ke diri kita sendiri. Kita time horizon-nya seberapa panjang. Jadinya uangnya ini akan kepake nggak dalam waktu dekat gitu kan. Kalau tadi Mbak Dila sudah menyampaikan bahwa saya perlu dana darurat nih karena kondisi kondisi saat ini yang masih sangat uncertain, kita juga walaupun sekarang ada uang let's say 10 juta nggak kepake gitu kan, tapi kita harus berjaga-jaga amit-amit kita kena COVID atau apa, kita harus ada pengeluaran, itu kan juga harus disiapkan gitu. Jadinya saya rasa perlu kita merombak portfolio kita secara secara bijak ya, karena walaupun sekarang saya punya uang nggak kepake, kita perlu menyiapkan dana cadangan karena kita nggak tahu di kondisi kan saat ini adalah ya krisis kesehatan. Jadi kita perlu dana darurat juga. Jadi kalau saya tergantung usia, tetapi secara besaran atau secara umum saya rasa saat ini lebih baik overweight ke aset-aset yang less volatile seperti money market fund, time deposit, ataupun kalau mau lebih berisiko bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap yang berbasiskan obligasi negara, karena di sana kan bisa dikatakan risikonya lebih kecil dibandingkan obligasi korporasi ya yang jangka panjang, dan kredit risk saat ini kan juga sedang naik karena impact dari PPKM ini ya, perlambatan ekonomi seperti itu. Jadinya saya rasa alokasi yang baik adalah yang besar di aset-aset ataupun reksadana yang volatilitasnya rendah seperti Trimkas 2, atau mungkin yang teman-teman harus berinvestasi di instrumen syariah, kita juga ada Trimkas Dana Kas Syariah itu untuk reksadana money market yang aset kelasnya atau underlying asetnya adalah instrumen-instrumen syariah. Seperti itu Mbak Dila. Ya, thank you Mas Yuda. Semoga menjawab pertanyaannya dari Ajisya Karimasari ya. Lalu ada satu pertanyaan lagi Mas dari Pak Rian Nur Hidayat, kebetulan dari salah satu apart kita dari BRI. Ini pertanyaannya mengenai vaksinasi nih Mas. Ya. Apakah rolling out vaksin di Indonesia yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan negara maju akan ada dampak jangka menengah dan jangka panjangnya? Karena tentu pemulihannya lebih lambat dan kita berpotensi semakin ketinggalan dari negara-negara developed countries lainnya. Karena kan starting condition dari vaccination rate-nya juga berbeda. Kemudian implikasinya nanti ke pasar modal di Indonesia itu seperti apa? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Rian. Silakan Mas Yuda. Ini pertanyaan yang sangat bagus sih. Betul Pak, ini impact-nya kenapa memang Pak Jokowi di awal tahun itu benar-benar memerintahkan ke para menteri ya, khususnya menteri-menteri terkait, Pak Menko Marves, Pak Menkes, Pak Menko, itu untuk coba kita harus cepat ini menangani pandemi ini. Salah satunya adalah vaksinasi. Tetapi memang kondisi di Indonesia itu sangat sulit ya. Kita ada 270 juta penduduk, mungkin di kuartal pertama tahun 2021 suplai vaksin yang limited karena memang seperti di US, UK, mereka mengejar vaksinasi di negara mereka dulu. Jadinya karena kan kita juga bukan negara produsen vaksin, kita harus ekspor. Ditambah di bulan akhir April, bulan Mei meledaklah angka kasus di India, Delta varian. Sedangkan kita banyak import vaksin juga dari sana. Jadi mereka stop untuk ekspor vaksin mereka ke negara lain termasuk ke Indonesia, mereka gunakan untuk memvaksinasi penduduk mereka dulu. Jadinya supply vaksinnya itu terhambat. Jadinya harusnya di second half awal-awal setelah bulan April, mungkin di bulan April Mei itu kita bisa gas lebih kencang, supply-nya terbatas. Nah itu impact-nya memang akan terasa karena memang kalau sebagian besar masyarakat kita belum divaksin atau belum mencapai yang dinamakan herd immunity, itu kondisi recovery ekonomi itu akan belum terjadi karena
orang masih belum pede, orang masih bisa ada terjadi buka tutup lagi nanti. Jadi saya rasa memang ya saat ini concern ataupun mandat dari Pak Jokowi adalah percepat vaksinasi. Makanya tadi yang saya di presentasi saya itu ada timeline-nya. Jabodetabek dulu tuh by August itu harus sudah mencapai herd immunity. Karena basically epicentrum perekonomian itu kan ada di Jabodetabek. Ya. Baru nanti di Pulau Jawa, Pulau Bali itu digas terus tuh supaya cepat balik. Nah, bahayanya adalah untuk capital market kalau misalnya vaksinasi ini berjalan lambat, tidak sesuai dengan rencana, kita belum mencapai herd immunity, khususnya Jabodetabek di bulan Agustus, ya recovery ekonomi ini harus kita revise down, karena memang ada kemungkinan nanti aktivitas ekonomi belum berjalan sesuai yang direncanakan. Dan itu impact-nya tentu earnings dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa kita, di pasar modal kita itu akan kena impact. Gitu. Jadinya itu sebagai dampak, belum lagi nanti kalau misalnya benar US itu recover-nya lebih cepat. Jadi mereka akan melakukan normalisasi itu lebih cepat dibandingkan yang diharapkan, yang sudah disampaikan. Nah itu yang berbahaya juga. Makanya kita sekarang berada di kondisi yang terjepit, tapi saya yakin kita kalau bersama-sama kan kondisi di Indonesia, government kita juga, saya nonton beberapa presentasi dari Pak Menko Marves, terus Bu Retno Marsudi yang melakukan diplomasi vaksin, Pak BGS, itu spiritnya adalah spirit untuk keluar dari pandemi ini bersama-sama. Apakah itu bisa? Saya rasa bisa. Tapi memang kita harus bekerja sama-sama supaya untuk membantu mempercepat vaksinasi ini. Karena yang nggak lain nggak bukan adalah jawaban saat ini, resep utamanya adalah percepat vaksinasi. Saya yakin harusnya target 1,5 juta, mungkin 2 juta per hari agak berat, tapi kita lihat karena memang nakes kita sebenarnya di Indonesia itu kan terbatas cuma 1,5 juta, jadinya problemnya juga ada di vaksinator. Tapi kalau untuk 1,5 juta sih ngobrol-ngobrol terus lihat dari perkembangan kelihatannya bisa. Tapi tinggal masalahnya adalah orang-orangnya di Indonesia mau divaksin karena kan kita problemnya sekarang juga mengalami itu, karena ada Bu Jubir Kemenkes waktu itu sempat menyampaikan bahwa ya ada jumlah yang cukup besar penduduk di Indonesia itu kategorinya anti-vax, jadinya nggak mau divaksin. Nah itu bisa jadi problem juga ke depannya. Tapi saya yakin ini dengan kondisi sekarang, supply-nya dulu deh udah ada, dan kita kan juga ketahui bahwa kita juga udah dapat hibah mRNA vaksin Moderna, dan itu akan dijadikan booster untuk tenaga kesehatan kita, itu juga bisa memberikan efek positif juga. Jadinya tenaga kesehatan kita bisa lebih terlindungi dan bisa lebih bekerja maksimal juga, karena kan saat ini kita juga kasihan juga dengan kondisi nakes yang sudah fatigue, udah kecapean, dan ada beberapa yang memang karena vaksin Sinovac ada Delta varian ini efikasinya menurun dan mereka terpapar sampai bahkan meninggal dunia. Jadinya harusnya apa yang dilakukan pemerintah saat ini saya rasa sudah benar, dan kita tinggal tunggu hasilnya aja ya. Mudah-mudahan kita selalu berdoa supaya ini bisa keluar. Makanya tadi saya bilang, Mbak Dila juga sudah sampaikan bahwa memang pemilihan instrumen investasi ini harus benar juga. Kita harus kurangi risiko aset allocation ataupun instrumen investasi yang lebih volatile. Jadinya saya rasa itu jawabannya ya. Terima kasih. Thank you Mas Yuda. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Rian ya, dari Apert kita Bank BRI. Oke, mungkin next question Mas Yuda, ini kebetulan dari teman investor kita yang lumayan jauh lokasinya di Banjarmasin dengan Mas Arya Farabi. Salam kenal ya Mas Arya. Pertanyaannya adalah apakah isu taper tantrum oleh The Fed itu akan menjadi isu yang berkepanjangan atau dampaknya hanya akan secara jangka pendek? Karena kalau kita lihat pemulihan keadaan ekonomi, biasanya kita akan melihat dari kredit yang disalurkan ke perbankan. Nah, untuk sekarang, apakah kita tetap dapat menjadikan kredit perbankan sebagai indikator economic recovery? Dan juga, ini ada pertanyaan yang agak cukup melenceng, tapi mungkin sedikit relevan dengan kondisi sekarang, Mas, terkait dengan new economy. Jadi, bagaimana dengan perkembangan bank digital? Apakah bank digital ini juga dapat menjadi indikator pemulihan ekonomi? Oke, menarik banget pertanyaannya ya, Mas Yuda. Pertanyaannya menarik sih. Yang pertama mungkin saya jawab dulu ya, Dila. Mengenai taper tantrum. Saya rasa sih ini sifatnya short term, dan
taper tantrum ini mengenai normalisasi kebijakan suku bunga The Fed ini kan sudah digaungkan dari awal tahun 2021. Jadinya yang berbahaya itu kalau di market itu adalah sesuatu hal yang tidak diekspektasikan tiba-tiba terjadi. Jadi itu akan terjadi shock ataupun orang akan panik gitu. Itu yang menyebabkan taper tantrum kejadian di 2013 karena orang tadi masih terlena dengan kondisi quantitative easing yang dilakukan di US dari mulai 2008 akhir ya, sebagai bentuk untuk menyelamatkan atau mengembalikan akibat global financial crisis di tahun 2008, tiba-tiba mereka tarik tuh, ya kan, orang nggak aware. Kalau sekarang ini kondisinya orang udah lebih aware, dan saya rasa juga US dengan adanya Delta varian juga harus berhati-hati juga. Jadinya Jerome Powell pun dengan statementnya, komunikasinya ke market itu juga cukup baik, bahwa mereka akan lihat data dan pelan-pelan dan berhati-hati untuk melakukan normalisasi. Saya rasa itu impact-nya akan sifatnya short term dan magnitude-nya nggak terlalu besar. Nah, kedua adalah berkaitan dengan total loan yang disalurkan perbankan untuk indikator ekonomi. Nah, itu sangat sangat baik dan sangat itu bisa dijadikan indicator ya, bahwa ekonomi itu udah recover atau enggak. Kita bisa lihat itu di bulan Mei Juni mulai itu sebenarnya recovery ekonomi itu mulai terjadi, dan sebenarnya disbursement loan itu pelan-pelan mulai ada. Tapi sekarang stop lagi karena apa? Ya karena ada Delta varian, karena ada PPKM lagi. Saya juga posisinya kalau jadi bankers juga harus hati-hati ngasih loan kan. Karena tentu dengan efek PPKM ini, ekonomi ini akan lebih slowing, dan terutama sektor-sektor orang yang tadi, misalnya contoh simple, restoran yang tadinya buka, ya kan, mereka 50% income-nya dari orang yang walk in, dine in, 50% dari yang take away. Sekarang 50%-nya hilang tuh, karena kan nggak boleh dine in. Jadinya otomatis secara bisnis mereka income-nya problem kan, gitu. Dan itu pasti akan impact ke kemampuan membayar atau credit risk dari debitur kalau dari pinjam bank. Jadinya bank itu akan masih berhati-hati, dan bank itu akan mulai memberikan kredit ketika krisis kesehatan ini udah mulai bisa tertangani. Makanya balik lagi nih, root-nya ini adalah di krisis kesehatan yang ini harus ditangani. Nah, untuk fenomena new economy ini adalah sesuatu hal yang menarik, dan ini saya rasa salah satu yang bisa membuat ekonomi kita ataupun proses transaksi ini berjalan ya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya pandemi ini terjadi let's say 10 tahun yang lalu, belum ada Gojek, belum ada Grab, wah impact-nya pasti lebih besar kan. Karena orang misalnya Dila gitu kan di rumah nggak bisa beli makanan. Kalau sekarang kan misalnya ya hiburan orang kaum menengah ke atas kan saat ini adalah ya GoFood, makanan gitu kan. Jadinya masih bisa melakukan aktivitas ekonomi lah. Jadinya restoran masih bisa buka. Orang-orang yang bekerja di sektor transportasi, supir ojol driver itu masih bisa beraktivitas. Kalau nggak ada itu sama sekali mati gitu. Terus kedua adalah proses transaksi bank. Kalau dulunya masih harus ke cabang buka, ataupun ke ATM ataupun transaksi, simple deh. Kayak misalnya money market kita nggak akan tumbuh secara signifikan kalau misalnya pembeliannya harus manual, harus misalnya ke cabang Trimegah buka account, ya kan. Sekarang buru-buru kita keluar komplek aja udah pakai maskernya double kan, ketemu orang ini kan, kalau teman saya bilang ini zaman udah agak gila gitu kan. Ada tetangga di sebelah mau ngajak ngobrol, mau nyapa, kita jauh-jauh malah ngeliat dulu nih orang kabur ya udah Mas. bener. Terus ketemu orang juga kita mikir, oh dia habis dari mana ya, ada potensi mereka terpapar atau enggak, kita harus jauh-jauh. Gimana kalau kita harus let's say mau subscribe reksadana Dreamcast harus ke bank secara manual kan gitu. Terus mau cairin misalnya nanti minggu depan mau bayar kartu kredit harus ke bank lagi. Terus misalnya ada kebutuhan tiba-tiba harus beli atau bayar apapun 2 hari lagi harus ke bank lagi, itu sangat repot gitu. Jadi saya rasa peran digital ataupun new economy ini yang mendigitalisasi semua proses ekonomi kita, transaksi kita, proses konsumsi kita ini sangat membantu, dan itu bisa akan menjadi backbone ekonomi kita ke depan. Dan salah satu sisi positif dari pandemi ini, kan dari tadi kita ngomongin negatif-negatifnya aja, adalah proses digitalisasi ini jadi lebih cepat, mungkin bisa dikatakan lebih cepat 5 tahun sampai 10 tahun gitu. Sebagai contoh lah,
kayak webinar atau Zoom ini. Nggak pernah terpikirkan kan saya presentasi yang bisa bisa mencakup seluruh Indonesia, bahkan nanti bisa di luar Dari negeri, Banjarmasin loh itu Mas secara ini iya secara pertanyaannya. daring gitu kan, secara online. Sebelumnya harus misalnya kita gathering, harus ketemu tatap muka fisik ya kan. Sekarang kondisi pandemi kita masih bisa 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 bertemu teman-teman, bisa ketemu para investor ya kan, untuk sharing, untuk berdiskusi. Ya ini salah satu digital ekonomi yang akan menopang ekonomi kita gitu. Jadinya saya rasa itu akan sangat baik untuk pasar modal kita, dan kita tahu lagi rame ini akan ada perusahaan tech pertama yang akan listed di bursa kita, dan saya dengar juga antusias dari investor cukup besar, karena kan memang kenapa antusias investor cukup besar, karena ini sesuatu hal yang sehari-hari mereka uh, aware gitu. Jadinya transaksi lewat uh, lewat marketplace, ataupun transaksi lewat bank digital, ataupun transaksi lewat transportasi, ataupun GoFood, Grab, segala macam, itu sesuatu yang dekat dan kita bisa bayangkan. Jadi kenapa itu yang antusiasme dari investor, retail investor, millennial investor itu cukup besar gitu. Jadi ke depan itu yang akan mendrive capital market kita gitu, karena kan ke depan akan banyak nih pipeline tech industri yang akan listed, terus juga mungkin nanti akan issue obligasi mencari pendanaan, like that lah. Semuanya itu akan apa ya, mereformasi, Reshape ya Mas. memperbaharui kondisi pasar modal kita. Karena kan di negara maju pun, kalau tadi mungkin kolik saya Mas Bernard dulu udah pernah presentasi, dari top 5 market cap itu tadinya non tech company di 2020, dengan kurun waktu 10 sampai 20 tahun itu top 5 market cap itu semua tech company. Saya rasa juga itu akan terjadi di Indonesia, karena memang potensi konsumen di Indonesia itu cukup besar ya. Kita 270 juta penduduk dengan demografi yang tiga berapa? Average ages-nya itu 30 tahun, very very young population gitu. Jadinya itu salah satu market yang sangat baik ya, untuk para investor untuk masuk ke Indonesia. Seperti itu Di kira-kira. usia produktif ya Mas. Jadi Usia daya produktif, belinya betul. tuh masih tinggi. Daya belinya masih tinggi, mereka masih setor pajak ya kan, tidak perlu ada dana pensiun atau pembayaran. Beda kondisinya kayak di Europe dan di Jepang ya, mereka old population, jadinya pendapatan pajaknya itu jauh lebih kecil dibanding pengeluaran mereka harus bayar bayar social security, bayar pension benefit, itu harus lebih besar seperti itu. Betul. Thank you Mas Yuda. Jadi kita bisa Ya, lihat prospek dari new economy ini masih akan terus berlanjut ya, dan gak didorong dengan adanya digitalisasi, gak cuman dari perusahaan-perusahaan teknologi, tapi kita lihat juga dari perbankan sudah mulai banyak ya Mas Yuda, dan ya. kedepannya kita lihat ini juga akan mentransformasi atau mereshape kembali kondisi pasar modal di Indonesia. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas Yuda. Ternyata kita Yes. udah nggak berasa udah hampir Panjang juga 1,5 ya. jam nih webinarnya. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa semuanya kita jawab di sesi webinar kali ini, tapi nanti kita coba record ya pertanyaan yang masuk, dan kita akan coba get back ke teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas dari Nazif Rpi ya, Nazif, agak susah dibacanya, Nazif Pri Etrariardi. Di saat dunia mulai menyoroti Indonesia yang berpotensi menjadi epicentrum dari pandemi COVID dan perkembangan varian Delta yang cukup pesat, jika kita kaitkan dengan investasi, reksadana jenis apa yang terbilang aman dalam berinvestasi, dan apakah reksadana saham masih worth it untuk diinvestasikan? Mungkin sudah dijawab ya oleh Mas Yuda tadi. Bisa di-elaborate lagi mungkin, Mas? Ya, mungkin saya elaborate lagi aja ya, Dila. Mungkin saat ini memang kita jadi sorotan ya, setelah India kita jadi sorotan. Tapi memang kita bisa lihat juga di India itu sebenarnya ketika casesnya naik di bulan April, sampai bahkan sempat berapa ya, 400.000 cases per hari ya, itu marketnya mereka tetap rally gitu kan. Dan ini juga kejadian di Indonesia, bahwa masih ada hope kan di Indonesia, bahwa kita akan ada flow masuk, dan juga investor kita juga masih berinvestasi gitu. Jadinya
saya rasa tetapi memang balik lagi volatility is there. Jadinya sekarang kita dealingnya sama volatility. Jadinya kalau untuk lebih wise sih menurut saya tetap kita uh, alokasi overweight di underlying aset ataupun reksadana yang sifatnya lebih low volatility dan likuiditasnya cepat gitu. Jadinya itu kuncinya. Satu, low volatility. Dua, liquidity-nya bagus. Jadi sewaktu-waktu kita mau switch ataupun ada kebutuhan untuk amit-amit kita butuh ke rumah sakit atau mungkin kita butuh beli sesuatu atau kita bahkan switch ke instrumen yang lebih beresiko itu bisa lebih cepat gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah equity itu baik? Saya rasa kita lihat time horizon-nya seberapa panjang. Kedua adalah pemilihannya, underlying asetnya seperti apa. Kita juga makanya kan teman-teman di Trimega Aset khususnya yang mengelola equity fund juga saat ini juga sangat aktif ya, dan mereka melihat berjibaku dengan kondisi new economy saat ini. Mereka mulai mengubah mindset paradigma bahwa oh ini ada emiten yang memang sekarang bisa dikatakan it's a new economy gitu, dan pola valuasinya juga berbeda, dan itu juga kalau memang itu bisa berkembang ke depan ya itu why not kita berinvestasi di sektor sana dan di equity fund ya. Jadi saya rasa boleh-boleh aja, tetapi mungkin dibalikan dulu memang time horizon-nya seberapa panjang dan risk tolerance dan expected return-nya seberapa besar. Jadi tapi mungkin untuk saat ini kita harus kurangi ya aset allocation produk ataupun instrumen yang lebih volatile. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berinvestasi ke instrumen yang lebih berisiko. Itu boleh-boleh aja, tetapi mungkin porsinya dikurangi dan kita balikan juga ini time horizon-nya seberapa panjang. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Dila. Ya, thank you Mas Yuda. Sepertinya sudah cukup menjawab pertanyaan tadi. Oke, mungkin kita akhiri dulu sesi Q&A. Sesi Q&A-nya sudah bisa kita akhiri ya Mas, karena nggak terasa udah 15 menit lagi nih kita menuju akhir acara. Mungkin dari diskusi dan juga Q&A tadi ada beberapa hal ya yang bisa kita dapat dari diskusi seru tadi. Yang pertama kita lihat memang saat ini volatility di market atau di pasar modal itu sepertinya masih akan terus berlanjut ya dalam beberapa waktu ke depan, karena memang saat ini seperti yang tadi Mas Yuda udah sering mention, ini adalah root-nya itu adalah krisis kesehatan. Jadi memang kita masih dibayangi sama uncertainty kapan akan berakhirnya dampak ya dari penyebaran virus COVID-19. Nah, di tengah situasi yang cukup volatile, di tengah uncertainty saat ini, sebagai investor sangat penting ya bagi kita untuk melakukan diversifikasi, karena di satu sisi kita juga ingin menjaga resiko dari portfolio investasi kita, dan salah satu jenis reksadana yang bisa kita gunakan untuk diversifikasi itu adalah reksadana pasar uang. Yang tadi sudah sempat dimention bahwa tingkat volatilitasnya itu lebih terjaga, tapi juga di satu sisi return yang diberikan itu konsisten ya dari waktu ke waktu, seperti yang tadi grafik yang sudah sempat di-share oleh Mas Yuda. Dan selain itu juga kita bisa gunakan reksadana pasar uang ini sebagai alternatif investasi yang bisa memberikan return yang mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan dan deposito. Jadi kita bisa enhance return kita di situ. Dan ditambah lagi juga keunggulan dari reksadana pasar uang ini adalah dari sisi tingkat likuiditasnya. Jadi bisa memberikan likuiditas yang cukup tinggi. Kita juga bisa secara fleksibel mencairkan reksadana pasar uang ini kapan saja, dan bahkan untuk reksadana pasar uangnya Trimegah, yaitu Trimkas 2, kita punya fasilitas T+1 settlement ya. Dan ada satu lagi yang T+0 ya Mas Yuda, di Trimegah Dana K1. Ya. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa cek kembali jenis-jenis reksadana pasar uang yang dikelola oleh Trimega Asset Management. Nah, oke, sebelum masuk ke sesi selanjutnya Mas Yuda, ini aku mau coba bacain, dari tadi kita kan ada pantun challenge ya Mas Yuda. Yeah. Nah, kita pengen coba bacain nih
udah ada beberapa pantun yang masuk dan kita juga udah pilih pantun-pantun yang paling kreatif dan yang paling lucu nih ya Mas. Aku mungkin bacain dulu yang dari ini ya. Nanti Mas Yuda juga ikutan baca ya Mas ya. Ya, ini saya juga udah masuk nih kreatif-kreatif. Mungkin Dila dulu, silakan. Oke, ini saya mau baca dari Zuldana Nela ya, Ibu Zuldana Nela. Ini pantun khusus buat Trimegah dari Mbak Nela katanya Mas Yuda. Jalan-jalan ke pantai Cermin, singgah sebentar di Pondok Kopi, tambah wawasan investasi masa COVID-19, yuk rame-rame gabung di Trump Academy. Bagus banget nih Mas Yuda, Bagus. mempromosikan Trump Academy-nya kita. Luar biasa. Thank you ya Mbak Nela. Mungkin Mas Yuda mau ada pantun yang dibacain. Ya, ini saya ada pantun dari Dana Pensiun Bank BPD Sumatera Barat. Oke. Ini related ke Sumatera Barat nih. Oke, saya bacain ya. Iya. Jalan-jalan ke Ranah Minang. Jangan lupa ke Stasiun Bukit Tinggi. Trimegah Lembaga Keuangan Non-Bank, tempat dana pensiun berinvestasi. Ini bagus sekali. Asik. Bagus ya ini pantunnya. Thank you loh, udah jauh-jauh nonton ya Mas ya dari Sumatera Barat, tetap bisa ketemuan nih di webinarnya kita. Ini juga ada satu lagi dari Mbak Mei Putri. Di Jabodetabek banyak ikan di kali. Ada juga bebek sedang berlari-lari. Perkenalkan, saya Mei yang sedang mempersiapkan diri untuk investasi. Oke. Yang terakhir Mas Yuda, mulai dibacain. Ya, ini ada satu lagi dari Ibu Azizia Karimasari ya. Iya. Ya, ini pantunnya. Istri tersayang lagi hamil 9 bulan, buruan Pak bawa ke bidan. Investasi itu harus sisihkan pendapatan, reksadana pilihannya untuk masa depan. Oke. Kayaknya udah mulai sisihkan pendapatan untuk beli reksadana nih untuk masa depan nih. Bagus nih. Iya, karena istri tersayang lagi hamil tuh Mas 9 bulan. Jadi ntar kalau udah lahiran juga tetap harus menyisihkan ini ya. Oke. Langsung aja kita bacain ya Mas. Ini aku udah dapet 3 pemenang. Dari tadi kan kita udah baca ada 4 pantun ya. Nah, pemenang dari lomba pantun challenge kita kali ini, selamat untuk Ibu Zuldana Nela. Lalu selamat juga untuk Ibu Mei Putri dan juga teman-teman kita dari Dana Pensiun BPD Sumatera Barat. Thank you atas partisipasinya, pantun-pantunnya bagus-bagus banget dan kreatif banget. Dan nanti kita akan make sure untuk kontak para pemenang yang bisa mendapatkan giveaway reksadana sebesar Rp250.000. Congrats ya untuk para pemenang. Dan untuk tadi kita dari sesi Q&A, Mas, kita juga sudah mendapatkan 3 penanya terbaik ya. Yang pertama ada Ibu Martina Priyati, yang kedua ada Bapak Arya Farabi, dan yang ketiga ada Bapak Rian Nur Hidayat. Masing-masing juga berkesempatan untuk mendapatkan giveaway reksadana Trimegah sebesar Rp250.000. Jadi sudah terpilih nih Mas Yuda, 6 pemenang kita hari ini ya. Jadi ya, selamat kepada para pemenang dan make sure juga untuk chat ke panelis atau admin nama dan kontak yang bisa kami hubungi. Jadi untuk distribusi dari giveaway-nya juga bisa langsung kita lakukan. Nah, buat teman-teman yang masih join nih, masih ada sekitar 120-an nih Mas yang masih join di acara kita. Jangan bersedih hati walaupun nggak jadi pemenang saat ini, masih ada kesempatan buat 3 orang lagi yang bisa memberikan review atau summary dari acara kita hari ini melalui Instagram masing-masing ya. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman. Kita tunggu reviewnya sampai dengan besok malam jam 10. Dan jangan lupa juga buat tag dan juga follow trimegah.am, jadi kita bisa lihat review dari teman-teman sekalian. Oke, kita udah berada di penghujung acara.
Thank you Mas Yuda ya, hari ini sudah Sama-sama nemenin Dila, kita. semoga bermanfaat ya sharingnya. Iya, pasti bermanfaat banget Mas Yuda. Banyak banget yang tadi bisa kita dapetin dari diskusi dan pemaparan materi presentasi dari Mas Yuda ya. Dan thank you banget juga buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah join di acara webinar Tram Academy episode 2 ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara-acara selanjutnya. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu, kita juga sudah mengirimkan link survei untuk post event ya. Jadi untuk perbaikan acara kita ke depan, mohon kesediaannya untuk mengisi post survei event tersebut. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu dan sampai bertemu di acara kita yang selanjutnya. Thank you. Selamat Thank sore. you Mas Yuda. Thank you Dila, thank you.